Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kali ini kita masuk ke pertemuan 12 dengan materi modal manusia atau human capital, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan. Dengan dosen pengampu, saya sendiri Desita Gumanti, SPD, MPDE. Nah, apa yang akan kita bahas dalam human capital ini yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan? Yaitu pertama, peran sentral pendidikan dan kesehatan. Nah, ada pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, ada investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan atau human resource, ada buruh anak-anak, ada kesenjangan gender yang terjadi terkait mengenai pendidikan dan kesehatan ini. Kemudian juga ada sistem pendidikan dan pembangunan, ada distribusi pendidikan di sana, migrasi internal, ada pengurasan intelektual. Nah, apa maksudnya pengurasan intelektual ini ya? Nah, kemudian ada sistem kesehatan dan pembangunan, gimana pengukuran dan distribusinya, kemudian ada penyakit, malaria dan HIV, kemudian terakhir ada kebijakan untuk pendidikan dan kesehatan dan keberhasilannya. Oke, pertama kita bahas dulu kesehatan dan pendidikan secara umum. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa tahun yang akan datang nih, sudah terdapat bukti yang jelas bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan investasi gabungan yang dapat menawarkan lingkungan kebijakan yang lebih terpadu. Nah, jadi kesehatan dan pendidikan ini tidak bisa kita pisahkan. Nah, mereka merupakan investasi gabungan. Jadi kebijakannya lebih tepat kalau digabungkan antara kesehatan dan pendidikan, karena kesehatan dan pendidikan ini mereka saling mendukung ya. Nah, hal itu dapat menjadi salah satu investasi yang paling efektif yang dapat kita lakukan dalam kualitas pendidikan dan meningkatkan kesehatan anak-anak. Nah, kalau kita tahu bahwa pendidikan itu peran utamanya di negara berkembang, nah, membentuk kemampuan di negara berkembang itu untuk menyerap teknologi modern. Nah, kalau kita memiliki pendidikan yang cukup, tentu kita mampu beradaptasi dengan teknologi yang ada. Nah, tentu apa dampaknya ke pertumbuhan juga nanti akan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. Nah, itu pendidikan. Nah, kemudian gimana dengan kesehatan? Nah, kesehatan itu adalah prasyarat untuk peningkatan produktivitas. Nah, artinya kalau kita sehat tentu kita produktif ya. Nah, keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Nah, kalau kita sehat, tentu kita mampu untuk belajar, mampu untuk mengikuti pendidikan. Nah, juga terakhir, peningkatan kesehatan dan pendidikan itu mampu untuk masih ingat tentang lingkaran setan kemiskinan. Nah, salah satu solusinya untuk keluar dari jebakan itu adalah kita harus meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, makanya penting sekali pendidikan dan kesehatan ini. Nah, dalam hal meningkatkan pendidikan dan kesehatan ini tentu tidak terlepas dari peran sentral dari pemerintah. Kita tahu bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan penting dari pembangunan dan juga hasil akhirnya nanti ke pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Nah, ini ada pendidikan dan kesehatan sebagai investasi gabungan. Nah, kita lihat pertama, modal kesehatan yang lebih besar dapat meningkatkan laba dari investasi dalam pendidikan. Nah, apa maksudnya di sini? Nah, karena kesehatan itu adalah faktor penting untuk mendukung pendidikan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalau kita sehat, kita bisa belajar. Nah, seperti misalnya untuk hadir mengikuti perkuliahan atau sekolah gitu ya. Nah,
Itu untuk yang poin pertama. Yang kedua, modal pendidikan yang lebih besar dapat meningkatkan laba dari investasi di bidang kesehatan. Nah, apa maksudnya di sini? Karena banyak program-program kesehatan itu bergantung pada keterampilan dasar yang kita pelajari di sekolah. Nah, termasuk di sekolah kan kita tidak belajar membaca dan menulis saja. Kita juga belajar mengenai kesehatan pribadi, sanitasi, bagaimana untuk menjadi sehat, ya. Nah, bahkan juga dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas kesehatan. Nah, petugas kesehatan kan dia langsung jadi petugas kesehatan ya, harus belajar dulu. Nah, itu maksudnya untuk poin yang kedua, modal pendidikan yang lebih besar dapat meningkatkan laba dari investasi di bidang kesehatan. Kemudian investasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan dilihat dari pendekatan modal manusia. Nah, investasi awal di bidang kesehatan atau pendidikan menyebabkan aliran pendapatan masa depan yang lebih tinggi, kemudian juga meningkatkan produktivitas. Peningkatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas atau kepuasan dengan meningkatnya pendapatan. Nah, artinya di sini bahwa pendapatan yang meningkat atau pendapatan yang tinggi, nah masyarakat dan pemerintah mampu mengeluarkan dana yang lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau punya dana yang lebih, tentu kesehatan dan pendidikan akan lebih meningkat. Nah, jadi juga produktivitas dan pendapatan kita yang lebih tinggi juga mudah untuk mencapainya. Jadi akan juga meningkat ke pertumbuhan, juga pertumbuhan ekonomi dalam jangka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya. Oke, di sini ada gambar trade-off keuangan dalam pengambilan keputusan melanjutkan sekolah. Oke, kita lihat di sini. Oke, nah di sini ada earning di bawah di atas ya. Kemudian ada age, ada umur di sini, ada direct cost, biaya langsung, dan di sini ada indirect cost. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada 13. Apa maksudnya 13? Nah, lulusan SD atau sekolah dasar itu kita asumsikan dia bisa bekerja di umur 13. Nah, kemudian ada 17. Nah, kalau ini dia melanjutkan ke sekolah tingkat tinggi ya, menengah atas. Nah, ini selisihnya ada 4 tahun. Nah, kalau dia melanjutkan ke pendidikan tinggi, misalnya si A meningkat seorang anak dia sekolah ke tingkat yang lebih tinggi, berarti dia dapat bekerja di umur 17 tahun. Nah, berarti ada pengorbanan 4 tahun, dari 13 ke 17 dia tidak mendapatkan pendapatan jika dia melanjutkan sekolahnya ya. Nah, itu yang dimaksud dengan, nah ini ada indirect cost. Nah, biaya pengorbanan yang dilakukannya. Nah, kalau dia bekerja paruh waktu, maka indirect cost-nya setengah jadinya ya. Kemudian ada direct cost atau biaya langsung. Nah, apa saja biaya langsung dalam pendidikan? Nah, misalnya biaya seragam, biaya sekolah, biaya buku, dan lain-lain segala macamnya itu termasuk ke direct cost atau biaya langsung. Nah, kita lihat kalau dia bekerja di umur 13, nah disinilah earningnya ya, pendapatannya cuma segini. Nah, tapi ketika dia bekerja di umur 17, setelah umur 17, nah ada peningkatan pendapatan yang akan diperolehnya. Nah, dari benefit sebesar ini. Nah, tentunya kalau dia bekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ada manfaat yang lebih besar diperolehnya selama seumur hidupnya. Berarti ada peningkatan pendapatan dibandingkan dia hanya bekerja setamat SD. Nah, itu maksudnya ya. Artinya semakin tinggi, di teorinya ini ya, semakin tinggi sekolah kita, nah, semakin besar kita untuk mendapatkan
pendapatan yang lebih tinggi. Nah, ini ya, kemudian kita masuk ke buruh anak-anak. Nah, buruh anak-anak ini adalah fenomena yang meluas sekali ya di negara berkembang, nah, termasuk juga Indonesia ya. Nah, apa maknanya? Nah, jika anak-anak itu bekerja di umur 14 tahun, nah tentunya mereka akan terganggu sekolahnya ya, bahkan dampaknya lebih luas ya, berhenti sekolah. Juga akan berkaitan dengan tingkat kesehatan dari buruh anak-anak ini. Nah, sebenarnya dilema ya, kenapa terjadi buruh anak-anak ini. Nah, kalau kita lihat di negara-negara berkembang, kenapa munculnya buruh anak-anak ini? Ya karena mereka tidak memiliki pendapatan ya. Nah, gimana mereka mau hidup, akhirnya ya bekerja. Nah, untuk melanjutkan pendidikan mereka tidak punya biaya. Nah, untuk melanjutkan hidup akhirnya ya terpaksa bekerja si anak-anak ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kebijakan terkait dengan buruh anak-anak ini? Ada beberapa kebijakan. Nah, misalnya kita lihat bahwa buruh anak-anak ini adalah cerminan dari kemiskinan ya. Nah, jadi apa yang perlu ditanggapi terlebih dahulu oleh pemerintah adalah bagaimana penanggulangan dari kemiskinan tersebut. Nah, kalau misalnya kemiskinan sudah dapat teratasi, tentunya tingkat pendidikan anak-anak bisa kembali ke sekolah tanpa harus bekerja. Kemudian, nah, apa strateginya dengan pembangunan sekolah-sekolah? Misalnya ada sekolah-sekolah gratis. Nah, atau juga ada juga solusinya, misalnya yang memang tidak bisa dihentikan buruh anak-anak ini. Nah, gimana regulasinya dari pemerintah agar si anak-anak yang buruh ini atau anak-anak pekerja ini mereka dapat cuti agar bisa sekolah. Nah, terakhir tentunya pemerintah juga harus mendukung pelarangan buruh anak-anak ini ya. Kemudian ada intervensi pemerintah untuk meminta beralih kepada keseimbangan yang lebih baik. Nah, ya seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa dilema di negara berkembang, kalau kita tahu tingkat kemiskinan yang tinggi di negara berkembang, jika tidak bekerja ya mereka tidak makan, tidak bisa melanjutkan hidup. Nah, atau mereka buruh anak-anak ini bekerja di sektor informal. Nah, lebih parah lagi ya di sektor informal karena upah atau gajinya tidak sesuai. Kemudian juga lingkungan kerjanya yang lebih buruk di sektor informal. Nah, apa intervensi yang dapat dilakukan untuk keseimbangan yang lebih baik itu ya? Ya, bagaimana supaya menurunkan dari jumlah buruh anak-anak. Kemudian juga ada juga ya sanksi dari negara-negara di perdagangan internasional. Nah, misalnya penerapan sanksi perdagangan dari negara yang mengizinkan buruh anak-anak. Ya, misalnya embargo barang yang diproduksi oleh anak-anak. Nah, itu salah satu kebijakan terkait dengan gimana mengurangi buruh anak-anak di negara berkembang. Nah, terkait dengan pendidikan dan kesehatan pun juga terdapat kesenjangan gender antara wanita dan pendidikan. Kita lihat di sini bahwa perempuan muda itu menerima pendidikan yang kurang dibandingkan laki-laki di hampir setiap negara berkembang. Nah, kita perlu mempersempit kesenjangan gender ini dalam pendidikan karena kenapa? Pertama, tingkat pengembalian atau rate of return dari pendidikan perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki di negara berkembang. Kemudian juga meningkatkan produktivitas. Nah, yang ketiga, ibu yang berpendidikan tentu memiliki dampak multiplier effect atau dampak pengganda terhadap kualitas banyak generasi. Nah, jadi jangan istilahnya ibu itu ya akan mengasuh anak saja, karena mengasuh anak juga butuh pendidikan ya. Nah, makanya ibu yang berpendidikan tentu akan berdampak kepada pendidikan anaknya juga nantinya. Nah, jadi tidak bisa kita
menilai dari kesenjangan gender ini bahwa pendidikan itu tidak hanya laki-laki saja, tapi juga perempuan ya. Kemudian dapat memutus lingkaran setan kemiskinan. Nah, peningkatan pendidikan bagi perempuan juga dapat memutus lingkaran setan kemiskinan. Oke. Kemudian ada sistem pendidikan dan pembangunan. Nah, kita lihat ada distribusi pendidikan dari kurva Lorenz dan distribusi pendidikan, kemudian ada ketimpangan pendidikan dan kemiskinan. Nah, ada satu yang menarik terkait ketimpangan pendidikan ini ya, kesenjangan pendidikan. Nah, ada riset dari Berman dan Nancy Burswell. Nah, Bursell ya. Nah, bahwa dari hasil risetnya ini yang menentukan perbedaan pendapatan dan produktivitas. Nah, itu dari satu penduduk atau masyarakat ya. Nah, yang menentukan perbedaan tingkat pendapatan dan produktivitas itu adalah kualitas pendidikan, nah bukan kuantitas. Nah, apa maksudnya kualitas pendidikan? Ada kualitas pengajaran, ada fasilitas, ada kurikulum. Nah, bukan kuantitas atau lama bersekolah atau lama mengikuti pendidikan. Nah, jadi menurut risetnya itu pemerintah harus meningkatkan kualitas bukan kuantitas ya. Artinya pemerintah itu harus memperbanyak investasi di modal manusia, bukan memperluas cakupan sekolahnya agar bisa dijangkau oleh sebanyak mungkin masyarakat ya. Nah, akibatnya hal ini tentunya dilema ya, menimbulkan ketidakpemerataan yang serius jadinya. Nah, temuan ini tentu menjadi kontroversial. Nah, menurut saudara gimana? Apakah dalam kita meningkatkan pendidikan itu, apakah kita harus meningkatkan kualitas atau kuantitas? Nah, kalau kualitas saja ya seperti ini ya, atau misalnya kita meningkatkan kuantitasnya saja. Nah, gimana dengan pemerataan pendidikannya nantinya? Oke, nah itu kita lihat di sini ada kurva Lorenz pendidikan untuk India dan Korea Selatan di tahun 90. Nah, ini berdasarkan kurva Lorenz ya. Nah, kalau kita lihat di schooling in India, nah di India, nah kita lihat ini sangat jauh sekali dari titik keseimbangannya ya. Nah, artinya semakin besar jurang ketidakpemerataan pendidikan di India. Tapi kalau kita lihat di Korea Selatan, nah dia tidak terlalu jauh jaraknya dari titik keseimbangan ini. Nah, artinya artinya tingkat keseimbangan atau pemerataan pendidikannya jauh lebih baik. Nah, ini tinggi sekali tingkat ketimpangan pendidikannya. Nah, koefisien Gini-nya adalah 0,69 di India, kemudian di Korea Selatan adalah 0,22. Kita tahu koefisien Gini itu rentangnya 0 sampai 1. Nah, semakin mendekati 0 berarti tingkat pemerataannya semakin baik. Nah, ini hampir mendekati 1 ya. Nah, tentu banyak tinggi tingkat ketimpangan pemerataan pendidikannya. Oke, nah ini dilihat ya di 85 negara. Nah, yang paling timpang ini di Mali ya. Kemudian India, tinggi sekali tingkat kesenjangan pemerataan pendidikan. Nah, semakin baik ini kita lihat di United States, di Amerika, kemudian ada Korea Selatan, Hong Kong, nah Polandia ya. Nah, juga terkenal sekali dengan tingkat pendidikan, dengan kualitas pendidikannya yang sangat baik sekali di sini. Oke, kemudian kita di sini ada bahas sistem pendidikan dan pembangunan.
Ada 2 di sini, pendidikan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Kemudian ada pendidikan, migrasi internal dan juga pengurasan intelektual. Nah, kita lihat dulu satu-satu, pendidikan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Nah, apa maksudnya ini? Apakah ada kaitannya ya? Pendidikan, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Nah, kita lihat gimana di negara berkembang. Kita bahas negara berkembang ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sistem pendidikan di negara-negara berkembang itu tidak mengurangi ketimpangan pendapatan ya, malah memperburuk adanya ketimpangan pendapatan itu. Nah, kita tahu ada korelasi positif antara tingkat pendapatan dengan penghasilan, tingkat pendidikan dengan penghasilan seumur hidup. Korelasi positif artinya kalau tingkat pendidikan semakin tinggi, maka pendapatan juga akan semakin tinggi. Nah, karena tingkat penghasilan itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan ya, ini di negara berkembang. Nah, ketimpangan yang buruk itu terjadi kenapa? Nah, terkait dengan kemiskinan ini. Nah, kalau kita lihat bahwa seseorang atau pelajar yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan tinggi, dia mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pendidikan. Nah, tapi berbeda dengan pelajar yang berasal dari kalangan bawah ya, misalnya petani atau pekerja miskin. Nah, mereka kesulitan untuk mengakses tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, akhirnya berdampak ke pendapatan nantinya. Nah, itu ya kaitan antara pendidikan, ketimpangan pendapatan, dan juga kemiskinan. Kemudian kita masuk ke pendidikan, migrasi internal, dan pengurasan intelektual. Nah, apa pula hubungannya nih pendidikan, migrasi internal, pengurasan intelektual? Nah, pendidikan juga berhubungan dengan migrasi internal. Migrasi masih ingat, yaitu perpindahan penduduk. Nah, migrasi yang kita bahas di sini adalah umumnya dari desa ke kota. Nah, apakah dalam pendidikan juga ada migrasi internal? Tentu ada ya. Nah, seperti yang ibu aja seperti itu ya. Nah, pindah dari desa ke kota, bermigrasi dari desa ke kota untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Nah, karena ya tingkat pendidikan di kota tentu berbeda ya dari yang di desa. Nah, misalnya di desa belum punya universitas. Nah, kita tentu migrasi ke kota untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan ini juga berpengaruh ke migrasi tidak hanya internal, juga migrasi internasional. Nah, ini akan berkaitan dengan migrasi intelektual. Nah, pengurasan intelektual ini maksudnya ya berperan di migrasi internasional di kalangan tenaga terdidik ya. Nah, apa maksudnya pengurasan intelektual ini dari negara kaya terhadap negara miskin. Nah, di mana kita lihat kalangan-kalangan profesional seperti profesor, ilmuwan, insinyur, dokter itu meninggalkan negara-negara berkembang atau negara asalnya secara permanen untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Nah, terjadi ya. Nah, khususnya saja di negara kita, banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang lari ke luar negeri karena tidak mendapatkan upah yang layak, karena tidak diakui keilmuannya di negara sendiri. Nah, itu yang disebut dengan pengurasan intelektual. Nah, ini ada life expectancy in various world region. Nah, ini kita lihat ya. Ekspektasi umur ya. Nah, kalau kita lihat di negara dengan high income countries itu harapan hidupnya lebih tinggi di atas 70. Nah, ini Amerika Latin. Nah, East Asia, Asia Pasifik juga. Nah, terakhir di sini kalau Asia Selatan ya. Nah, rendah sekali usia harapan hidupnya.
di atas 50. Nah, sudah meningkat untuk di tahun, kalau yang ini semuanya udah meningkat dari tahun 1980, 1990 ya. Sudah meningkat, cuman di sub-Sahara. Nah, jatuh dia di tahun 2003 ya, usia harapan hidupnya semakin menurun. Nah, kenapa di sini semakin menurun ini? Nah, ini ya jawabannya, sistem kesehatan dan pembangunan. Nah, beban penyakit. Nah, ada penyakit HIV, ada AIDS, ada malaria dan cacing parasit. Nah, kita lihat di negara berkembang ya, seperti dari gambar tadi ya, di sub-Sahara Afrika itu jauh lebih miskin dibandingkan generasi sebelumnya ya. Nah, di sini kita lihat dia jatuh ini ya, harapan hidupnya semakin menurun dibandingkan generasi sebelumnya. Ya, kenapa? Karena permasalahan dalam kesehatan dan pembangunan tadi ya. Ini beban penyakit tadi, ada HIV AIDS, ada malaria, ada cacing parasit. Nah, kemudian bagaimana mereka untuk bertahan hidup ya. Seperti misalnya saja malaria, 1 juta orang setiap tahun. Nah, kebanyakan dari masyarakat sub-Sahara ini ya. Oke, kemudian sistem kesehatan dan pembangunan. Kesehatan dan produktivitas. Nah, apakah ada hubungan? Para kira-kira punya hubungan nggak ya kesehatan dengan produktivitas? Nah, tentu ada ya. Nah, contohnya saja lah, hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang sehat itu menerima upah yang lebih tinggi. Nah, gimana, setuju atau tidak bahwa kesehatan dan produktivitas itu punya hubungan? Nah, terakhir ada peran pemerintah yang efektif. Nah, seharusnya mencakup ketiga alasan ini. Nah, pertama, kesehatan merupakan hal sentral dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi karena iya, harus diutamakan juga kesehatan dulu ya. Nah, untuk mengentaskan kemiskinan. Karena masyarakat itu seringkali tidak atau kurang mendapatkan informasi mengenai kesehatan karena kemiskinan tadi. Kemudian yang kedua, rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan. Jadi bukan prioritas utama dari rumah tangga untuk dana bagi kesehatan ini. Kemudian pasar berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan, kemudian penelitian kesehatan, serta pengembangan transfer teknologi ke negara-negara berkembang. Nah, ini ya disebut juga dengan kegagalan pasar. Nah, di mana pasar itu mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar itu secara efisien, atau yang ini ya, berinvestasi terlalu sedikit pada infrastruktur kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Baik, itu saja untuk materi kita terkait modal manusia, pendidikan dan kesehatan. Ibu harapkan sedikit banyaknya materi ini dapat membantu saudara untuk memahami materi terkait modal manusia ini ya. Karena banyak sekali materi yang belum tersampaikan secara langsung, dan saudara juga dapat mengambil atau menambah referensi dari berbagai macam referensi yang ada dan tidak terbatas dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Dan Ibu harapkan ini benar-benar dapat menambah pengetahuan kita bersama. Dalam penyampaian mungkin ada silap kata, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.